Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hanum Paramesizara dari Prodi Bisnis Digital. Pada kesempatan kali ini aku bakal ngebahas nih tentang Looker Studio, yaitu platform gratis dari Google yang digunakan untuk membuat laporan dan dashboard visualisasi data secara interaktif. Oke, tadi kita udah bahas nih terkait pengertian dari Looker Studio. Lalu selanjutnya ada fungsi dari Looker Studio. Yang pertama membuat dashboard dan laporan visual, lalu integrasi dengan berbagai sumber data seperti Google Sheet, Excel, Google Analytics, Google Ads, dan platform lainnya. Lalu memudahkan kolaborasi tim secara real time. Dan yang terakhir, interaktif dan dinamis, di mana pengguna bisa memfilter data dan memilih tanggal serta mengganti detail lebih dalam terkait data yang ingin ditemukan. Nah, selanjutnya ada sumber data atau data sources, di mana yang pertama ada Google Sheets, lalu ada Google Analytics, lalu ada BigQuery, ada Google Ads, database SQL, lalu selanjutnya ada komponen visualisasi nih. Yang pertama ada grafik, tabel, maps, control filter, atau rentang tanggal nih teman-teman. Oke, tadi kita udah bahas nih tentang perkenalan dari Looker Studio. Maka dari itu langsung aja kita masuk ke praktiknya. Oke, caranya kita buka dulu di Google. Kita cari Looker Studio Overview. Lalu kita buka aja. Nah, di sini saya sudah sign in ya. Lalu kita pencet buat, lalu klik laporan untuk kita buat filenya. Nah, pada kesempatan kali ini nih, aku pakai file yang diekspor dari Excel. Nah, bisa dilihat di sini banyak nih ya. Kita bisa ekspor dari mana aja. Nah, lalu kita klik baru, lalu kita klik upload file. Nah, di sini kita cari nih Excel-nya tentang data yang kita mau. Oke, kita tunggu aja nih prosesnya sampai dia ke upload. Nah, setelah terupload, lalu kita klik tambahkan. Kita tunggu. Nah, kita tunggu nih data terupload. Setelah terupload, maka kita lihat datanya udah terlampirkan. Selanjutnya kita bakal mengubah warna background dari kertas yang kita miliki. Caranya klik titik 3 di kanan atas, lalu pilih tema dan latar belakang. Lalu kita klik sesuaikan dan pilih yang ada latar backgroundnya. Lalu kita ubah warnanya menjadi warna yang kita inginkan. Di sini saya ingin warna ungu ya teman-teman. Nah, lalu kita mau nambahin kotak nih. Klik 3 titik atas, pilih yang kotak, terus kita taruh di tempat yang kita mau. Terus kita sesuaikan aja nih warnanya sama sesuai yang kita pengenin. Kira-kira yang cocok gimana ya? Nah, selanjutnya kita bisa tambahin teks yang di teks atas kanan itu. Lalu kita taruh aja di tempat yang kita mau. Terus kita ketik customer dashboard. Di sini saya ketik customer dashboard karena saya kali ini bakal membuat suatu dashboard mengenai tentang customer di suatu toko gitu. Lalu kita blok dan kita ubah ukurannya sesuai yang kita mau. Terus kita juga bisa nih ubah font stylenya dan warnanya. Di sini saya ubah warnanya menjadi warna ungu dan yang latarnya saya ubah menjadi lebih sedikit gelap agar warna ungunya terlihat. Selanjutnya kita akan menambahkan kotak-kotak pada setiap diagram yang nanti kita pengen taruh tempat untuk jadikan diagram gitu. Nah, untuk caranya klik yang tadi kanan atas yang kotak seperti biasa. Lalu kita nih ubah nih warnanya mau jadi apa. Dan di sini saya ubah transparasinya juga menjadi lebih transparan seperti itu. Selanjutnya kita tempel dan salin aja. Kita buat banyak kotak. Oke, kita susun-susun kotaknya yang akan kita taruh diagramnya nanti. Nah, dari pengalaman saya memakai Looker Studio ini,
dia itu lebih mudah gitu dicari, tempat-tempatnya lebih easy gitu buat orang-orang pemula yang kurang menguasai visualisasi data gitu, yang terbilang belum terbiasa gitu. Karena ini dia mudah banget untuk dicari gitu, tools-toolsnya di mana sih. Oke, ini kita susun-susun dulu. Nah, di sini saya membuat header, kayak semacam tempat untuk header teksnya nanti. Caranya sama, tinggal salin tempel. Lalu kita pasin aja. Nah, selanjutnya saya pengen upload ini gambar icon. Ini sebelumnya saya udah download. Terus kita cari aja icon yang kita mau. Terus kita klik dan tada, otomatis dia masuk sendiri ke file Looka Studio-nya. Lalu ini kita pasin aja. Selanjutnya kita pengen nambahin diagram untuk menampilkan rincian-rincian. Lalu kita pindahkan customer ID di kolom yang saya pindahkan tadi, dan pindahkan order date ini untuk mengetahui kira-kira berapa jumlah yang order pada tanggal segitu. Lalu kita ubah aja judulnya seperti cara yang ditampilkan. Terus klik gaya. Ini kita kalau mau ubah-ubah kayak warna dan lain-lainnya. Di sini saya ubah warna putih. Lalu selanjutnya kita lakukan hal yang sama ke yang lainnya. Nah, kita ubah dulu ukurannya supaya terlihat jadi besar. Oke. Lalu kita lakukan hal yang sama, import gambar yang kanan atas, terus upload gambar yang dipengenin. Kita cari. Ini saya milih untuk icon garis-garis. Lalu di sini saya langsung ekspor aja semua icon yang saya butuhin supaya cepat. Nah, di sini tuh juga ada fitur salin tempel. Jadi kita bisa otomatis formatnya itu juga kesalin juga gitu saat kita copy paste gitu. Nah, jadi nanti kita tinggal ubah aja nih. Kira-kira kita mau pakai data apa? Misalnya kita yang satu pakai data customer ID, yang satu pakai data registration atau stage. Jadi kita tinggal ubah itunya aja. Untuk visualisasinya tetap sama kalau kita copy paste. Nah, ini saya copy paste aja sama rapi-rapihin. Nah, ini saya udah copy paste semuanya seperti biasa. Ini kita agak rapiin sedikit lagi. Oke, ini sebelumnya kan tadi udah saya copy paste. Terus misalnya kita mau ubah data, kita pencet aja nih, misalnya data mana yang kita mau ubah. Diagramnya kita pencet, misalnya 793 kita pengen ubah, kita pencet. Terus di sini kita ubah menjadi misalnya tadinya kan of customer, kita ganti nih jadi segmentation. Jadi yang customer ID-nya tadi diubah jadi segmentation. Nah, terus di sini kita bisa rename nih buat header-nya yang ditampilin. Jadi saya di sini ubah of segment. Nah, selanjutnya kita lakuin hal yang sama ke yang lain. Di sini saya mau berdasarkan stage. Nah, selanjutnya ini kita juga mau sales-nya kita ubah yang bawah jadi pakai total sales. Oke, selanjutnya yang profit kita juga ubah. Nah, order date tetap ya, karena ini berdasarkan tanggal nanti kita. Nah, terus ini kita ubah-ubah aja. Di sini saya ubah jadi total sales. Terus yang bawahnya kita rename, pencet yang kiri itu. Terus kita rename menjadi total profit. Nah, di sini setelah itu kita rapin aja. Kalau udah rapi, kita mau tambahkan kontrol, terus nanti pilih yang drop down. Nah, terus kalau udah nanti bakal taruh di tempat yang kita mau nih. Terus nanti di sini kita filter aja. Kita mau bagian apa? Nah, kalau di sini saya mau jadi registration.
Oke, jadi di bagian itu ya kita ubah jadi regression. Nah, kalau udah diubah, kita lakuin hal yang sama ke sampingnya juga. Nah, kita rapin dulu, terus kita lakuin hal yang sama. Caranya tinggal copy paste aja. Oh iya teman-teman, kita copy paste dulu nih ya. Nah, kita copy paste, tapi jangan sampai lupa untuk ngubah kontrolnya ya yang warna hijau itu. Nah, ini tadi saya udah ubah, jadi regressionnya jadi berubah. Terus kita pakai segmen, terus juga bisa pakai. Sebenarnya ini terserah kalian ya. Terus di sini saya nambahin chart. Ini videonya agak nge-lag dikit ternyata ya teman-teman. Nah, nanti ini karena videonya nge-lag, sebenarnya tuh cara itu nanti kalian tambahkan diagram aja yang di atas, yang tulisan tambahkan diagram. Terus kalian pilih yang pie chart ya. Nanti bakal muncul. Nah, setelah muncul kalian pilih aja salin, terus kita tempel. Nah, terus ini bisa kita pencet satu warna. Satu warna itu biar senada gitu loh. Terus kita ubah nih warna yang kita mau warna apa. Nah, kalau udah kayak gini, kita pastiin nih penempatannya benar. Kita di sini pengen regression. Nah, lalu kita ubah dulu judulnya seperti biasa, teks yang di kanan atas, terus kita taruh. Di sini kita ketik aja judulnya sesuai kita inginin. Terus kita edit warna-warnanya. Di sini saya mau warna putih supaya lebih kelihatan aja. Terus kita lakukan hal yang sama, salin tempel. Nah, di sini kita pakai berdasarkan. Nah, terus kita ubah sub mode nih. Kan kalau tadi pakai region, sekarang pakai sub mode. Regionnya diubah pakai sub mode. Lalu kita tambahkan diagram lagi. Di sini saya mau tambahkan diagram batang. Oke. Nah, tunggu loadingnya. Terus kita pasin aja. Nah, kita pas-pasin dulu nih supaya hasilnya rapih ya teman-teman. Terus di sini kita ubah penyesuaiannya. Terus kita ubah di sini, kita masukin dulu nih. Terus habis itu order date kita taruh yang di atas. Jadilah seperti ini. Dan kita tambahin customer ID di bawahnya. Lalu ini untuk menyesuaikan warna aja sesuai yang kita pengen seperti tadi. Nah, lalu di sini kita pengen masukin nih diagram yang warna-warni ini. Nah, di sini kita bisa pakai 3 data. Yang pertama saya mau pakai zip mode, terus yang kedua order date, dan yang kedua subkategori, dan yang pertama order date. Nah, di sini kita sesuaikan aja, kita edit aja. Terus kita cari di bagian warnanya kita ubah dulu sesuai yang kita mau. Oke, ini saya mau warna ungu, dan ini sebenarnya udah jadi, tapi tinggal kita rapiin aja. Nah, kita kasih judulnya dulu ya. Sini saya copy paste dulu, terus baru diubah customer by city and customer by subkategori. Nah, oke. Sebenarnya ini udah jadi, tapi kita bisa rapiin sedikit supaya visualisasinya lebih mudah untuk dibaca seperti itu. Oke, di sini saya lagi ngubah-ngubah warnanya karena ternyata warna abu-abu kayak lebih cocok dan enak dilihat gitu ya. Oke, jadi ini kita bisa lihat tampilan akhirnya, kita bisa ubah-ubah sesuai yang kita mau, tanggalnya,
lokasinya, terus produk name-nya. Jadi sekian video dari saya terkait customer dashboard dari Looker Studio. Kurang lebih mohon maaf, semoga ilmu bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.